Main. Salam jumpa bersama saya Pak Sitorus. Mari kita belajar kembali mengenai bangun ruang sisi lengkung, lanjutan dari materi sebelumnya, dan saat ini kita akan mempelajari mengenai volume tabung. Ya, volume tabung. Mari ikuti pelajaran ini dan diharapkan nanti setelah mempelajari ini kamu bisa memahami prosedur munculnya rumus volume tabung. Selanjutnya kamu bisa gunakan rumus tersebut dalam penyelesaian soal-soal. Ya, ikuti dengan baik, lihat ke depan ini. Volume tabung. Ini ada gambar tabung, kemudian di sampingnya ada prisma. Kenapa diikutkan prisma? Karena tabung itu merupakan prisma. Saya ulangi ya, tabung itu dapat disebut prisma. Kenapa? Sebab ciri-ciri prisma itu kan bentuk alas dan bentuk tutupnya kongruen. Kongruen artinya sama bentuk dan sama ukuran, sama besar, sama bentuk dan sama ukurannya. Jadi ini kongruen dengan ini. Alas kongruen dengan tutup. Jadi tabung pun termasuk prisma karena memenuhi syarat tadi. Ini kan alasnya kongruen dengan ini. Artinya lingkaran atas dengan lingkaran bawah kongruen, sama besarnya. Ya, lingkarannya sama besarnya. Jadi ini dapat disebut prisma. Ya. Jadi prisma itu banyak sekali sebenarnya, bukan hanya tabung. Balok juga prisma karena alas dan atasnya itu kongruen. Kubus juga dapat disebut prisma karena alas dan tutupnya kongruen. Ya. Jadi bukan hanya tabung saja bisa disebut prisma, ya, banyak sekali. Yang penting alas dan tutup kongruen, sama bentuk dan sama ukuran. Nah, sekarang ingat ya, volume prisma udah kita pelajari di kelas 8, itu rumusnya dulu luas alas kali tinggi. Ini dulu sudah kita peroleh dari rumus balok ya. Nah, sekarang kita fokus ke volume tabung. Kita ingin mencari rumus dari volume tabung. Tadi kan karena tabung itu dapat dianggap sebagai prisma, maka bisa ditulis rumus volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Diambil tadi dari volume prisma ya, luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran kita tulis di sini. Luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Ini tingginya kita kasih lambang T. Jadi rumus volume tabung itu adalah pi kuadrat T ya. Nah, sekarang kalau ini menggunakan R. Kalau dia menggunakan D diameter ya. Nanti ada soal dia menggunakan diameter bukan jari-jari. Nah, kita rombak lagi rumusnya. Lihat nih. Pi R kuadrat T. Ini volume tabung tadi kan. Ini R-nya kan setengah dari diameter ya. Jari-jari itu separuh dari diameter kan. Tahu kan diameter dari ujung ke ujung. Jadi jari-jari dari sini ke sini saja. Ya, makanya setengah dari diameter. Kita ganti R ini dengan setengah D. Kuadratnya tetap, tapi di luar dia. Jadi ini yang R-nya itu kan. Kali T. Sama dengan V kali setengah D kali setengah D berarti 1/4 D kuadrat. Kita susun supaya cantik, berarti 1/4 pi D kuadrat T. Ya, ini rumus volume tabung kalau dia menggunakan diameter. Kita tulis di sini ya. 1/4 pi D kuadrat T ya. Ini kalau menggunakan jari-jari R, ini kalau menggunakan diameter. Kita lihat contoh soal. Tentukan volume tabung jika jari-jari alasnya 7, ini R-nya. Dan tinggi tabung ini T-nya. Kita tulis dulu ya, R-nya 7. Kemudian tingginya 15. Cukup gampang ini volume tabung. Ini pakai R ya, volume tabung pi R kuadrat T. Ini R-nya kelipatan 7. Kita gunakan V yang 22/7. Seandainya ini bukan kelipatan 7, gunakan 3,14 ya. Karena 22 bagi 7 kan dapat 3 dalam bentuk desimal 3,14 ya. R-nya 7, 2 kali tulis karena ini berbentuk kuadrat. Jadi 7 kali 7 kali 15
Ini coret 22 kali 7 154 ya, kali 15 ya. Kamu carilah nanti 154 dikali 7 150 kali 15 ya, pas ya. 4 kali 5 20, 5 kali 5 25, 7 2, 1 kali 5 5, 7 4 5 1 0 1 1 di 8 3, berarti 2310. 2310. Satuannya apa? Sentimeter pangkat 3. Ini aja sudah sentimeter kuadrat nanti kan? Sentimeter kali sentimeter kali lagi sentimeter. Berarti sentimeter pangkat 3. Cukup gampang ya. Nanti bisa kamu coba-coba lagi di rumah. Ini saya hapus saja. Oke. Kita lihat contoh 2. Nih. Awas cahaya. Tentukan volume tabung yang keliling alasnya. Keliling alas. Hati-hati nih. Berarti keliling lingkaran lah ini kan. Sehingga keliling lingkaran 2VR ya. Keliling alasnya ini 31,4 dan tinggi tabung 10 cm. Keliling lingkaran 2VR ya rumusnya. Kita masukkan ini tadi 31,4 2 kali ini 31,4 ya, udah mulai mirip dengan ini. R-nya yang mau dicari karena yang ditanya volume tabung, R-nya kan harus tahu. Jadi kita cari dulu R-nya. Nah, sekarang ini nanti kita pindahkan aja kemari biar gampang mengalihkan. Berarti ini 31,4 per 3,14. Ini dapat 10 kan? Ini 10 gampang. Jadi R-nya adalah 5, sama-sama bagi 2. R-nya 5, kita carilah volume tabungnya, kita singkat ya. Volume tabung ini pakai R ya. Berarti VR kuadrat T. Ini R-nya 5, bukan kelipatan 7, berarti 3,14 kali 5 kuadrat atau 5 kali 5 kali 10. 3,14 kali 25 kali 10 ya. 3,14 ini 250 sama dengan dikalikan nanti ini 785 ya. Nanti kamu buat kesimpulannya 785 cm pangkat 3. Gampang ya. Contoh terakhir ya nih. Sebuah tempat penampungan air berbentuk tabung ya dengan tinggi 2 meter, lalu diameternya 7 dm. Ini dm ya, ini meter masih. Alas penampang air itu bocor ya. Penampungan air itu bocor katanya. Sehingga air keluar dengan kecepatan rata-rata 5 liter per menit. Hati-hati liter. Ini berarti nanti hubungkan ke desimeter lah satuan itu. Sebab 1 liter kan 1 desimeter pangkat 3. Jadi asal ada satuan liter, selalu hubungkan satuan yang ada itu ke dm, ke desimeter. Berarti tinggal ini nanti dihubungkan ke dm ya. 2 ini kalau dihubungkan ke desimeter berarti 20 ya. Jika air dalam tempat penampungan tersebut penuh, maka air akan habis dalam waktu titik-titik per menit. Bisa masuk akalnya ini soal. Misalnya volumenya 10. Karena kalau 5 liter dia 1 menit kan. Kalau 10 liter 2 menit. Kalau 15 liter 3 menit. Ya, tadi. Kalau 10 liter misalnya volumenya berarti bagi 2 ini 2 menit. Kalau volumenya 15 berarti 15 bagi 5 nanti 3 menit begitu ya. Jadi selalu dibagi volume dengan kecepatan rata-rata itu ya. Jadi waktu sebelum kita kerja ya, waktu itu volume per kecepatan ya.
Kalau volumenya 5, waktunya 1 menit. Kalau volumenya 10, berarti 10 bagi 5 lah, 2 menit begitu ya. Terus dulu ya, tingginya tadi 2 meter berarti 20 desimeter. Kenapa dirubah ke desimeter? Karena ini kan satuannya liter. Ini diameternya 7, udah diameter. Udah dm, desimeter. Kita carilah waktu berapa menit dia habis. Kita cari dulu volume airnya. Volume airnya karena ini penampungan airnya berbentuk tabung, berarti kita pakai mencari volume tabung lah, PR kuadrat T. Kecepatannya 5. Ya, kita cari lagi. Pi-nya 22/7 kita buat dulu. Kemudian R-nya tinggi diameter. Oh iya, ini diameter. Iya bisa 7/2 ya. Bisa ya, ini kan diameter 2 berarti R-nya ini kan 7/2 atau 3,5 ya. 7/2 aja dibuat nggak apa-apa. 7/2 2 kali ya, karena R kali R kali tinggi mana tadi 20. Sudah DM ini semua ya, bagi 5. Ini mati dapat 4. 2 kali 2 4 ya. Ini mati dengan ini ya kan. Ini mati dengan ini. Itu yang tersisa 22 kali 7 sama dengan 154 menit. Artinya air tersebut semuanya akan habis selama 154 menit. Begitu ya. Cukup gampang, logika dipakai ya. Logika dipakai. Demikian materi kita hari ini. Banyak belajar, cari soal-soal di Google dan YouTube untuk memperbanyak pengetahuanmu mengenai volume tabung. Saya Pak Sitorus, sampai jumpa pada waktu yang akan datang.